Smart Viewers, welcome back to Movie Freak. Kali ini bersama aku Karissa, your popcorn bestie yang siap buat temenin kamu untuk ngobrolin seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Dan hari ini kita nggak akan nge-review film, tapi hari ini kita akan bermain sama seseorang yang aku yakin sebenarnya pasti ini banyak banget fansnya ya. Dan sebenarnya dia ternyata kerjanya bukan cuma ngelantur doang, dia tuh kayaknya awalnya itu adalah jagoan silat. Jadi langsung aja kita panggil ya. Kenapa tiba-tiba jago silat? Nah nih orangnya. Hai Kak. Halo. Tapi bener kan dulu jagoan silat kan? Iya, sinetron dulu main. Masih kelas berapa ya? 6 SD ya? Ya ternyata emang udah terlatih dari dulu silatnya. Gak cuma mulutnya yang pedas, tapi memang udah jago silatnya aja dari dulu. Iya, ini sudah terlatih sekali untuk jurnalistik sepertinya ya. Cara ngomongnya udah kayak di Kompas ini. Aduh gak kuat. Oke, jadi hari ini kita mau main ya bareng sama Ngelantur. Kita hari ini akan bikin tier list dari top 15 worldwide box office movies. Nah ini nanti kita akan diskusi bareng dan berusaha menentukan kira-kira pada masuk ke tier berapa gitu. Dan karena sepertinya kita nggak akan selalu sependapat ya. Tapi aku takut dirujak juga sih sebenarnya sini kalau tiba-tiba standar terlalu berbeda. Justru Ngelantur itu kan menghargai argumen orang lain. Yang kita nggak anjurkan adalah malah ngikutin satu orang doang gitu kan. Justru bagus punya argumen, ada dialektikanya kan jadi kan. Gitu. Oke, hari ini kita akan diskusi bareng dan kita berdua nanti punya 2 hak veto ya. Jadi 2 hak veto itu nanti kalau misalkan memang udah mentok banget gak ketemu jalan tengahnya, nanti kita berdua bisa gunain hak veto kita. 1 orang 2 ya. Oke, kita langsung mulai aja kalau begitu. Ini dikasih dulu gak nih? Berapa filmnya totalnya nih? Iya, ini ada 15. Ini ada 15. Dibacain dulu Jul ya. Oke, kita bacain dulu satu-satu. Ini pertama ada A Quiet Place Day One, ada Wild Robot, It Ends With Us, Alien Romulus, Twisters, Kingdom of the Planet of the Apes, Bad Boys Ride or Die, Venom, The Last Dance, Beetlejuice, Kung Fu Panda 4, Godzilla X Kong, The New Empire ya. And then ada juga Dune one and only. Ya, Despicable Me 4, Deadpool X Wolverine, dan yang ada top pertamanya itu ada Inside Out 2. Gila ya, 1,4 juta ya. Iya. Animasi lah, tapi emang comeback soalnya. Film pertamanya kan, ya siapa yang nggak pernah nonton sih masa kecilnya kurang bahagia seperti itu. Nggak nonton Inside Out pertama ya. Tapi emang sedih sih. Yang pertama ya. Iya, yang pertama. Yang pertama ya. Yang pertama. Ya. Oke, kita akan mulai aja dari A Quiet Place Day One. Nah, ini kalau misalnya kita taruh tier listnya, biasa kalau misalnya aku kan sering tuh setiap bulan tuh ada live di akhir bulan untuk bikin tier list kayak gini nih di film bulan itu. Nah, biasanya kalau misalnya udah sampai di akhir, biasa ada yang aku adjust. Kadang-kadang. Nah, ini boleh. Ini boleh juga. Boleh. Oke. Boleh juga. Kalau dari duluan deh, enggak duluan deh. Jujur dari A Quiet Place yang sebelumnya, menurut gue ini yang paling B aja. Kayak yang berkesan apa ya? Di sini tuh kayak kucingnya doang menurut gue. Kita dibikin sesak nafas iya, cuma kayak formulanya tuh kayak masih sama aja gitu. Kalau gue sih di C nih kayaknya. Di C? Iya. Wow. Di C. Come on man. Atau B minus. A Quiet Place Day One. Oke, menurut gue C itu berarti artinya mungkin di angka 6 kira-kira kalau misalnya kita bikin standarisasi di angka 1 sampai 10 ya. Nah, A Quiet Place Day One menurut gue tuh udah cukup bagus. Nggak, menurut gue kalau di C itu parah. Oke, berarti apa yang fatal? Apa yang fatal sampai di C? Kalau C itu berarti ada sesuatu yang fatal berarti. Kalau gue personally, anjir gue kayak diterakin semua. Sorry. Ini kayak ya tapi kalau menurut gue itu yang tadi gue bilang, gue paling gak suka film dan formulanya gitu-gitu aja. Dan gue ngerasa kayak gak ada surprise-nya gitu loh. Quiet Place 1 sama 2 persis sama. Iya. Bahkan secara ketegangan gue akuin di bawah yang ke-1 sama yang kedua. Nah itu secara juga ketegangan. Karena memang yang paling menarik dari A Quiet Place itu selalu adalah tahan sakit. Ingat gak? Benar. Ketika misalnya si yang cewek itu di awal-awal yang hamil ketancep paku, tapi nggak boleh keluar suara. Itu kita ikut. Kita ikut. Nah, itu nggak ada di Quiet Place Day One. Memang masalah di situ. Tapi ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Apa? Ada emosi di situ. Kalau dibandingkan, menurut gue tetap the best of the best tetap yang pertama. Ya, gue setuju itu. Gue setuju. The best opening, one of the greatest opening movie kan menurut gue. Tapi di sini juga ngomongin satu karakter yang memang kena kanker kan, si Lupita Nyong'o. Iya, benar. Karakter dia harusnya hidupnya udah nggak lama lagi. Dan dia menjalani kena day one ini, menurut gue
itu yang baru gitu loh. Itu yang baru. Jadi formulanya memang menurut gue secara horor sama-sama aja, tetap works. Tapi secara emosi gue ngerasa bahkan sampai di ending scene-nya. Iya sih, iya lagi. Iya kan? Di ending scene-nya itu pakai lagunya apa namanya? Lupa judulnya, tapi yang pernah dinyanyiin sama Michael Bublé. Itu kan I'm feeling good. Oh iya. I'm feeling good. Terem. Itu dapat banget gitu. Jadi agak sedih ya. Iya kan? Iya, jadi iya. dan yang dia lepas earphone kan di akhir kan. Iya. Menurut gua endingnya yang membuat film ini jadi kerasa jauh lebih spesial. Gitu loh. Ya secara formula lagi-lagi memang sama-sama aja. Kalau gua sih bakal kasih di A. Hah? Di A? Gua kasih di A. Mau di tengah aja nggak di B kita? Iya. Oke. Wow. Kenapa kejauhan emang? Kenapa kejauhan? Sih menurut gue kayak ya walaupun ada yang tadi lu bilang yang emosional itu terus maksudnya endingnya, tapi kayak gue berharapnya menurut gue masih belum ngangkat sih. Mungkin ekspektasi kali ya. Biasa yang terjadi adalah ketika kita nonton film pertama, film kedua, nah kita mau film ketiga berbeda karena memang untuk genre yang sama dengan film kedua sama film pertama tetap bagus, maksudnya hasil akhirnya tetap bagus gitu. Jadi gue taruh di A. Gimana? Ya udah, ayo dia. Hah? Iya, ayo dia. Baru mulai gimana ini? Gak apa-apa, ayo di A. Oke, di A ya. Oke, iya di A. Siap. Gak apa-apa, karena tadi kayak dengan argumen itu gue jadi kayak terbuka gitu loh. Oke, next kita ke The Wild Robot. Oke, sekarang lu duluan. Ini paling gampang dari semua, paling gampang S dah. Wow, akhirnya ada yang sepemikiran. Iyalah, nggak, kalau sumpah kalau misalnya ada di antara lu semua yang taruh The Wild Robot di A B C D, nggak bisa sih. Iya anjir, nggak bisa sih. Nggak bisa sih. Jujur gue udah underestimate film ini ya, karena sama. Ya kan kayak ngapain robot sama hewan dong? Iya, dong? apalagi posternya juga biasa aja. Iya sih, posternya bener sih. Ya kan? Posternya mediocre sih menurut gue dibandingkan poster DreamWorks lain coba. Tapi memang dari segi filmnya ternyata beda banget ya. Iya beda banget. Secara visual. Sumpah kayak anjir ini keren banget. Kayak Nangis ya? Nangis ya? Pas bagian apa? Yang pas di bagian itu loh dia mulai terbang. Ya sama. Rambutnya ditinggal kayak sumpah itu sedih banget anjir kayak. Sama. Jujur gak nyangka, maksudnya kayak kan dibikin robot yang gak, maksudnya benda mati gak berperasaan, tapi kayak kok malah ke kita nyampe banget gitu. The Wild Robot menurut gue gak jualan tangisan, tapi dia bisa bikin kita nangis. Makanya, itu yang bikin gila. Gila sih. Oke, this is worth it di S ya. Oke, next It Ends With Us. Nah, ini dia satu-satunya film yang belum gua tonton. Iya, ini karena ngelantur belum tonton, jadi kayak gue ini ya. Oke, gue pengen tahu aja pendapatnya gimana. It Ends With Us itu sebenarnya kayak emang diadaptasi dari buku ya sebenarnya. Jujur belum baca bukunya, tapi kayak when it comes to movie, menurut gue ini bukan film KDRT biasa, karena dia ngasih angle dan perspektifnya beda gitu. Tahu kan biasa kayak cewek-cewek atau korban-korban KDRT itu pada kayak buta karena cinta. Ini dia dibikin kayak, tapi bukan secara, maksudnya secara narasi, secara dialog ya, tapi kayak mereka juga using beberapa sequences sama scenes itu tuh kayak nunjukin kayak perspektif kita yang nonton, even cowok dibikin kayak buta juga gitu. Jadi human lah basically. Iya ya, kita kayak dibikin bener-bener kayak ceweknya, tapi kayak dibilang spesial banget enggak, menurut gue yang spesial sebenarnya itu aja. Alur ceritanya kayak juga apa ya? Lumayan simple, tapi kayak bukan yang romance yang berkesan banget juga enggak gitu. Tapi ya It Ends With Us ini salah satu yang gue cukup kaget masuk di top 15 sih. Iya sama. Apalagi untuk kalau di Indonesia mungkin gak sebanyak itu yang nonton ya. Tapi dari segi internasional ini dia bisa masuk top 15, gila juga nih. Mungkin karena memang novelnya juga udah laku keras ya. Iya novelnya, kayaknya karena novelnya sih. Novelnya jadi sih. Karena novel udah hype, orang-orang jadi kayak gue mau nonton nih filmnya gitu. Oke, kita taruh di C aja ya. Di C. Ini gue gak tahu nih. Beneran. Ya nanti coba lo nonton bener gak sih? Oke. Lanjut. Next, Alien Romulus. Oke. Jujur gue gak sempat nonton di IMAX, cuma katanya ini gila banget ya. Maksudnya kalau nonton di IMAX katanya segila itu. Tapi karena gue nonton di rumah juga kayak, jujur emang gila sih. Ini kan semua praktikal. Kalau lu perhatiin semua dari behind the scene Alien Romulus, itu semua aliennya itu animatronik, robot, boneka, kostum. Itu gila banget, makanya ketika kita nonton nggak ada yang kerasa palsu kan? Iya benar. Karena emang semuanya basically dibuat. Kenapa bisa semengerikan dan semenjijikan itu sampai sekarang pun menurut gua itu timeless karena dibuat langsung pakai bahan-bahan gelatin, karet, ya, jam. Gue lihat lagi behind the scene yang Alien Romulus. Even kayak yang alien itu juga orang kan? Iya kan? Itu orang yang pemain basket dalam basket kan? Tinggi banget, kurus.
Makanya dan itu gila banget sih itu villain yang di akhir, final bossnya ketika dia terakhir muncul terus moment of silence. Iya diliatin, itu. wah. Anjir. Itu gue liat banget pas di bioskop ya, semua lagi kayak wah, terus tiba-tiba silence terus semua langsung kayak ada suara begitu di satu bioskop. Wah, gila sih itu. Boleh taruh dulu deh. Kira-kira di mana? Gue kayaknya A deh gue. Gue juga di A. Oke. Kalau di sini kayak ya nggak terlalu bisa masuk kan ke perspektif, apalagi buat orang awam yang belum nonton franchise Alien. Ini apa ya kan? Pasti kayak apa? Nanti pas ada Alien baru mulai seru. Bener-bener. Gitu sih. Ya jelas sini nggak sih? Ya jelas Alien Romulus di atas. Gimana pindahinnya? Oh gini, sorry. Oke, next Twister. Aduh, susah nih ya. Ini susah nih. Mungkin di A. Di A mungkin. Ya di A. Oke. Emang kenapa? Gue antara A sama B juga sih. Justru gue antara A sama S. Hah? Gila. Twisters ini gue nggak expect sebagus ini karena. Tapi iya sih. Coba kelemahannya apa? Sulit ya kalau dicari. Nggak ada. Menurut gue nggak ada kelemahan Twisters. Jadi ya maksudnya kelemahan dalam artian teknis ya. Gue ngerasa visual efeknya gila. Anjir, efek-efeknya sih jujur gila ya, banget. Ya itu mah gila banget. Menurut gue sih udah jaminan nominasi Oscar untuk Best Visual Effect. Pasti masuk nih Twisters. Pegang nih omongan gue. Gue suka banget cara dia masukin romance di situ. Iya. Ya kan? Kayak sumpah iya setuju. Iya kan, lucunya tuh nggak yang alay, nggak cringe sama sekali, soft, subtle, tapi enak aja. Apalagi cewek-cewek kayak gue baper sih. Iya bener. Cuman emang nggak di S, kenapa? Karena ya belum layak bisa dibilang kayak masterpiece banget. Ya ini film yang bagus, yang ya bagus aja lah, bagus banget lah. Kayaknya gue gini, kayaknya gue gini, gimana sih jelasinnya anjir? Oke, berarti apakah Twisters di atas A Quiet Place Day One? Iya. Buat gue iya. Iya, buat gue juga iya. Tapi apakah dia di atas Alien Romulus? Belum. Enggak sih gue. Enggak. Alien Romulus itu kayak dia bikin sesuatu yang berbeda sih. Oke, next. Kingdom of the Planet of the Apes. Ini film keempat dari franchise-nya Planet of the Apes yang Matt Reeves. Karena Matt Reeves kan bikin trilogi kan. Iya. Yang pertama ada Dawn of the Planet of the Apes. The Rise dulu. The Rise of the Planet of the Apes, baru ada Dawn, baru yang terakhir War. Itu trilogi Matt Reeves dan semua orang menganggap that's one of the greatest trilogy of all time gitu ya. Bahkan untuk saat ini semua orang bilang kayak gitu. Tapi ini film keempat yang secara cerita beda ya ini ya. Iya, beda. Kayak ini ngambil latar waktu yang udah berada jauh beratus-ratus tahun setelah kematian Caesar. Nah, kira-kira di mana? Jujur ya, kayak gue waktu nonton ini, gue tuh belum nonton yang 1, 2, 3. Gue gara-gara nonton ini. Ya memang bisa. Keuntungan dari nonton film ini adalah lu nggak perlu nonton film ke 1, 2, 3-nya karena ini cerita baru. Tapi gara-gara nonton ini gue akhirnya jadi suka. Gue jadi nonton yang 1, 2, 3. Oke, yang paling bagus yang mana di antara 4 itu? Gue sukanya yang Dawn, menarik ya, itu memang paling tegang sih. Iya. Paling tegang. Pertarungan antara manusia sama apes itu paling mantep lah, paling asik sih. Apalagi ngomongin keluarga si Caesar kan, anaknya kan yang mati kan, itu paling ini sih. Tapi kalau gue tetap Rise sih. Gue ngerasa hubungan James Franco sama si Caesar di situ, itu keren banget gue. Karena gue juga pencinta hewan mungkin. Jadi Rise itu terbaik. Tapi gimana? Yang keempat kira-kira di mana? Gue di B sih. Di B. Iya. Oke, kalau gue di A lah, masa di B sih? Anjir, tinggi banget. Apa yang bikin lu sesuka itu? Apa yang bikin gue sesuka itu karena ya aspek teknis menurut gue gak ada masalah. Harusnya yang gue tanya adalah kenapa lu taruh di B? Karena menurut gue belum layak sampai ada di A sih. Iya, apa yang bikin itu gak layak? Apa karena bias gue jujur gak suka kera. Jadi kayak gue apa nih? Jadi waktu gue tuh kayak apa yang ngerasa apa ya? Belum bisa masuk ke perspektif karakternya. Iya. Ya, gue taruh di A itu karena ini ceritain sesuatu yang di luar trilogi si Caesar. Gue akuin kelemahannya memang dia nggak bisa bikin karakter. Bahkan gue lupa nama karakter utamanya. Gue juga, jujur gue juga lupa. Kalau Rise dari awal gue inget banget nonton pas masih bocil, gue udah tahu Caesar itu udah ikonik banget gitu. Nah ini gue lupa namanya siapa karena memang karakternya nggak se-ikonik itu. Ya si Apes ini gue ngerasa dia mencoba untuk bikin kayak Caesar kedua, iya kan? Dengan wibawanya, karismanya, tapi nggak jauh, nggak lu even nggak bisa compare sama Caesar gitu loh. Itu kelemahannya di main karakternya. Tapi dari segi plot di awal-awal gue akuin boring ketika kerak doang. Tapi ketika manusia masuk, menurut gue jadi itu game changer. Iya sih, baru tuh gue ngerasa kayak
seru juga. Nah, ya kan. Nah, ini adalah bukti yang selalu gue bahas di review gue adalah lu mau bikin film robot, mau bikin film hewan, bikin manusia itu yang terpenting gitu. Ya, even the wild robot gak ada manusianya, robot itu dimanusiain. Iya benar. Kalau gue tetap di A sih. Visual effect juga nggak ada yang fail. Terakhir ombak masuk. Iya. Gila. Apa ya, anjir. Coba, ada yang bisa meyakinkan gue untuk taruh di B? Waktu menuju ke akhir, kayak gue ngerasa kayak kurang pay off gitu loh endingnya. Kurang pay off? Di bagian mananya? Pokoknya setelah endingnya kan si manusia itu, Fajar gue salah film gak ya? Lupita lagi. Iya, dia kan terakhir kan kena ombak tuh. Iya. Banjir jadinya kan. Nah, si manusia ini berhasil ngirim data ke luar kan. Jadinya ya kemungkinan besar dari film kedua ketiga kayaknya manusia bisa comeback lagi nih. Karena di sini kan judulnya Kingdom of the Planet of the Apes karena kera yang menguasai peradaban kan. Jadi ya menurut gue endingnya itu kayak aduh nggak tahu sih, ini kayak gue dicincang deh sama lu. Tapi kayak menurut gue The Kingdom of the Planet Apes menurut gue kayaknya would be better kalau misalnya kayak udah stop di situ aja gitu. Kayak gue jujur film ini nggak bikin gue ngerasa tertarik untuk kayak tahu kejadian berikutnya gitu. Oke, kalau menurut lu gitu. Kalau menurut gua sebenarnya setuju ketika lu bilang harusnya trilogi itu udah selesai di Matt Reeves. Iya. Caesar itu menurut gua ya udah sebenarnya nggak perlu dibikin film keempat. Ya lagi-lagi milking namanya. Tapi ketika lu bikin film keempat dengan ending yang seperti itu, gua jadi tertarik lagi. Pengen nonton film selanjutnya dari yang ini. Gitu. Tapi ya oke lah. Gua kali ini coba setuju. Gua taruh di B+. Ya. Oke, next Bad Boys Ride or Die. Lu di mana? Langsung aja gue ya. Gue taruh di B. Gue juga di B. Ya ini paling akhirnya. Ya menurut gue apa yang spesial gitu loh. Iya. Ya kan? Sumpah dari 15 film ini yang paling gue gak terlalu kepikiran filmnya iya Bad Boys Ride or Die. Dia dibilang jelek enggak, ya kan? Iya. Dibilang jelek enggak, seru. Action di bagian akhir, penggunaan POV kamera. Iya kan, pakai kamera di dada, di chest. Si Will Smith puter-puter kamera sendiri. Ya zaman sekarang udah keren ya. Kayak all the camera works di sini kayak keren banget. Apalagi yang kamera works gila sih. Iya gila sih. Tapi ya udah kan, itu doang kan. Kayak actionnya seru. Terus apa? Komedinya pun ya lucu. Martin Lawrence selalu kocak. Tapi ya kita compare sama Bad Boys yang 1 sama 2, 3 menurut gue masih banyak yang lebih lucu sih. Setuju. Aduh, Venom The Last Dance. Aduh ini. Nah ini gimana nih? Aduh anjir. Coba ini gue penasaran nih. Langsung D dah. Gue. Hah? D? Iya. Iya sama sih. Ya kan popcorn movie aja. Ini masa kayak anjir villainnya gak berdimensi menurut gue. Ini bukan masalah, bukan villainnya. Semuanya gak ada dimensinya. Iya lagi. Apa dimensinya? The only things yang bagus dari Venom ini adalah perpisahan. Iya. Iya kan? Semua orang yang nonton ini mungkin akan bilang bagus karena nangis misalnya gitu kan. Ya si tapi Venom. gue gak nangis lagi, lo nangis gak? Siapa yang Enggak, gue even gak ngerti kenapa orang bisa nangis. Apa karena mereka ngefans banget, gue juga gak tahu. Cuma kayak ini gak touching ke hati gue juga gitu. Kayak yang paling aneh lu masukin lagu Maroon 5 Memories. Itu aneh banget. Maksudnya perasaannya gak nyambung sama filmnya gitu loh. Bener. Lu gak apa-apa bikin nul cuma jadi kayak gituan, tapi lu kasih antagonis yang bener juga. Nah iya itu. Ini kan cuman apa sih, monster-monster begitu kan. Ini bahkan cuma kayak recehan anak buahnya doang anjir kan. Anak buahnya doang, recehan sampai berkorban begitu. Terus simbiot sampai banyak begitu jadi Power Ranger warna-warni. Iya lagi kan, iya sumpah kayak Power Ranger anjir. Sorry ya Venom anjir, gue kaget dia bahkan ada di box office ya. Tapi ya oke. Namanya film superhero Venom lagi, ini karakter ikonik. Beetlejuice. Film Beetlejuice kedua nih. Iya. Taruh di mana? B lah gue. B. Oke, gue juga B. Oke. Di mana ya B-nya? Aduh, kalau secara objektif ya mungkin sebenarnya Bad Boys ini mungkin bisa di atas Beetlejuice ya. Kalau secara objektif, tapi secara subjektif, karena gue tuh fans Tim Burton sebenarnya. Gue fans Tim Burton dan this is so Tim Burton. Nah, tapi yang jadi masalah memang kenapa di B ya apa ya? Pertama sih villainnya sih yang paling aneh. Gue ngerasa. Sama lagi. Musuh utamanya tuh kayak apa ya? Dia di setup di awal. Kayak wah ini mantannya si Beetlejuice ya kan. Wah ini kayak bakal ngeri. Tiba-tiba di kedua di skip kan. Hilang dia. Cuman dikasih lihat dia cuman ngejar-ngejar, ya kan? Anjir. Ngejar-ngejar set hilang, balik ke yang lain, karakter lain. Set muncul ini hilang, balik karakter lain. Tiba-tiba baru di act 3 muncul. Habis itu kalah lagi langsung cepet. Itu sih emang menurut gue ini emang terlalu popcorn movie. Tapi it's a good popcorn movie. Iya. Gitu. Gak kayak Venom, sorry. Yap. Setuju. Oke, kita taruh di sini apa? Kalau gue selalu objektif, jadi gue bakal taruh di bawah Bad Boys. Oke. Karena secara plot terlalu cetek.
Apalagi pacarnya tuh ngapain juga kan? Pacarnya juga. Ya, si cowok itu apa sih tiba-tiba muncul terus udah begitu doang. Ini mau kita tukar ke sini? Enggak, gua tetep enak aja. Oh iya bener lagi. Kingdom Boss. Sorry. Iya, B+ gua. Nah, ini Kung Fu Panda 4. Gimana? Duh, jujur gue hampir ketiduran nonton ini. Gue D sih. Gue tuh fans Kung Fu Panda. Ya, gue fans DreamWorks. Jadi, oke, gue akan mencoba nggak bias sama sekali. Gue akan mencoba objektif mungkin. Gue taruh di D juga. Oke. Ya, sama gue juga suka DreamWorks, tapi kayak jujur maaf banget kali ini this is the real money milking gak sih? Ya, ini money milking udah keterlaluan sih. Ini come on man, lu cuman ngandelin 3 yang di awal lu masukin di sini dijadiin fan service. Itu terlalu cheating bener-bener. sih. Sumpah, itu curang banget. Ya lagi-lagi gue suka karena ada karakter-karakter favorit gue. Iya, fan apalagi service. Tailung. Iya kan? Apalagi Tailung ada lagi. Gue suka sih. Keren banget gitu. Gue tetap Kung Fu Panda di atas Venom sih. Gue juga. Karena animasi tetap bagus, harus setuju lah. Iya, animasi, lah kalau itu. Koreografi terlalu bagus dan menurut gue komedinya masih ada beberapa yang works kok. Masih ada beberapa yang kocak karena Jack Black. Menurut gue kalau tokoh tolong Jack Black. Iya, Jack Black sama aduh siapa sih? Ya Jack Black memang paling jago kalau masalah kayak gitu. Dia karismanya kan keren banget ya, apalagi buat komedi. Makanya ketolong dia lah. Godzilla X Kong The New Empire. Coba lu dulu. Enggak lu. Bener-bener lu dulu. Coba. Oke, gue ya. Jangan keterpengaruh pendapat gue nih. Iya. Gue tetap taruh di B sih. Sama kan? Kemarin aku juga di B. Enggak anjir, aku juga di B. Bukan kayak enggak, tapi emang jujur kayak gue suka banget. Maksudnya kayak tapi kayak this is my personal favorite gitu. What? Personal favorite. Iya, emang agak aneh kan. Sebenarnya lagi-lagi guys, gue tuh nggak pernah masalah kalau favorit tuh lu favorit lu Madam Web, gue nggak peduli. Ya sumpah gue kagak peduli sama sekali. Tapi meskipun gue kagak peduli, gue tetap berhak untuk mengatakan what. Iya. Gitu kan. Nah ini dia, gue nggak. Oke, kenapa? Kayak nggak, gue suka aja. Gue emang kayak kalau Godzilla X Kong dari dulu kayak emang suka Monsterverse. Iya. Jadi kayak menurut gue ya ini Monsterverse menurut gue kayak. Ini film kebagus terberapa di Monsterverse? Kedua. Kenapa sih pada kaget? Tapi nggak, maksudnya gue akuin emang sebenarnya kayak ini tuh ya udah fighting scene-nya ada. Kayak si Godzilla juga munculnya tapi kayak cuma dikit banget menurut gue. Betul, Godzilla kurang. Oke, di B ya. Di B, oke. Tapi di mana? Paling ujung gak sih? Menurut gue kayaknya gue sih bakal taruh di paling ujung. Iya. Next. Apa ini lu? Dune. Dune. Part. Anjir S gak sih? Ya, nggak debat lah udah. Nggak debat. Udah pasti ya. Oh ini malah jarang debat. Malah jarang debat ini kita nih. Udahlah di atas The Wild Robot lah. Iyalah. Nah kalau Dune ini kan kebetulan gue nontonnya kebetulan banget pas bioskop. Gue nggak tahu lagi full waktu itu kayaknya. Jadi gue pas banget pilihnya yang ini, yang kasur. Itu pertama kali. Gue seumur hidup nggak pernah karena gue bokeh. Ya, hoki banget gue karena gue nggak tahu kira-kira Dune kayak gimana film keduanya. Tapi karena emang lagi full aja, ya, ada itu dan gue lagi jadwal cuma itu. Jadi gue pilih kasur, worth it banget. Oh ya. Durasi kan berapa? 2 jam lebih kan? Iya 2 jam lebih. Ini durasi panjang banget. Gue nonton tiduran ini. Ini masterpiece sih. Si Timothée Chalamet ini. Ya lu liat meme-nya kan semua kan sekarang lisan al-gaib gitu kan, semua langsung lisan al-gaib karena memang kita udah begitu kita begitu terikat nih sama karakter si Timothée Chalamet di film ini dan itu yang terpenting. Nah ini emosinya dapat banget. Ini kayaknya semuanya dapat deh. Emang ini udah kayak nabi film gak sih Dune tuh? Ya tapi ini dalam 1 dekade terakhir layak jadi salah satu yang terbaik gitu. Dune Part 2 jelas menurut gue. Oke. Next, aduh maaf ya, setelah kita bahas masterpiece, kita akan membahas Despicable Me 4. Gimana? Aduh, anjir lah. Ini menurut gue another money milking movie aja sih. Gue di D sih. Di D? Ya gue juga di D lah. Anjir kayak, wah. Tapi, nah ini yang jadi masalah. Kalau misalnya kita compare sama Venom sama Kung Fu Panda, gue tetap taruh Despicable Me di atas itu 2. Nah, pasti gak setuju kan? Kenapa? Iya, kenapa? Setiap film itu kita perlu cari tahu dulu targetnya untuk siapa. Itu yang paling penting. Kalau lu udah tahu targetnya untuk siapa, baru lu bisa tentukan ratingnya untuk target tersebut. Kung Fu Panda sama Venom, menurut gua ini semua orang yang udah tumbuh bersama Kung Fu Panda, artinya Gen Z lah rata-rata. Orang yang udah umur 20, 21, 23, 24, 25, itu orang yang udah cukup besar untuk ngeliat film sampah kayak ginian. Gitu loh. Iya. Sedangkan Despicable Me ini film bocil. Iya, film emang bocil. dari dulu random, film yang nggak jelas buat anak-anak, tapi tetap
tetap tapi fun. iya Kayak, fun. Ya memang paling jelek gue akuin dibandingkan film Despicable sebelumnya. Pertama dari segi villain lagi-lagi. Film ini kan superhero kan. Villainnya astaga Tuhan. Iya ini kan apa sih yang belalang ya? Kecoa anjir. Belalang tahu. Belalang. Sumpah tapi kayak bentuknya kayak kecoa. Iya belalang. Tapi ya belalang. Tapi ya itu kan kita juga udah lupa namanya siapa tuh. Iya kan? gue lupa sih. Udah lupa sih. Oh Maxim ya kalau salah. Maxim Lemel. Iya. Ya itu anjir. cuman receh mampus. Ini film yang paling receh dari semua film yang ada di sini. Tapi sesuai kapabilitasnya menurut gua. Memang buat anak kecil akan tetap fun nontonnya. Gua pun kemarin nontonnya emang agak nggak jelas. Tapi ya yang penting kan kelakuan Minion sih sebenarnya. Kelakuan Minion tetap unyu-unyu kan. Iya sih tetap lucu. Mereka dibikin jadi kayak Mega Minions juga. Iya ya itu juga nggak jelas sih. Iya jujur nggak jelas sih. Kayak tiba-tiba jadi superhero terus habis itu udah gitu doang kan. Nggak plotnya buat apa. Gitu. Ya lagi bener. Iya, gue tetap taruh di atas Kung Fu Panda sih. Untuk lagi-lagi targetnya. Oke, lanjutkah ke film berikutnya nih? Ini dia. Deadpool x Wolverine. Paling rame nih. Rame banget ini. Gue di B sih. Lu? Kunci? Di B? Iya. Wah, ini sebenarnya secara level menurut gue ini sama kayak Godzilla sebenarnya. Iya sih. Oke lah, gue taruh di B deh. Ya. Tapi B-nya di mana ya? Aduh, sama Godzilla X kok gimana ya? Mau turunin Godzilla ke C? Enggak. Gua tetap taruh di bawah Godzilla sih. Oke. Gua tetap kayaknya bakal gua adjust deh kayaknya nih. Ini kayak nanti bakal kita gua adjust ya. Nanti kita bakal Oke. Last movie dulu deh. Inside Out 2. Aduh, jujur. Inside Out 2 gua taruh di A. Mungkin di bawah Quiet Place Day One kali ya. Sama sih, setuju. Emang taruh di mana? Iya, di bawah Quiet Place Day One. A juga. Iya, A juga. Iya, kenapa gua taruh di A? Karena karena jarang banget Pixar bisa bikin film sequel yang bisa mendekati level film pertamanya. Itu ya lu lihat aja Finding Nemo. Iya. Finding Dory kayak apa itu film tuh? Film apaan itu? Jadi kayak ya itulah masalahnya. Nah, sedangkan Inside Out 2 menurut gua dia bisa bikin film sequel yang gak terikat sama film pertamanya, gak terikat sama formula film pertamanya. Nah itu dia. Dia bisa bikin sesuatu yang udah lama gak dibuat dan targetnya adalah untuk orang-orang yang udah nonton film Inside Out pertama ketika masih kecil dan udah gede sekarang. Iya udah gede. Dan relate banget. Benar. Gue nangis nonton ini. Oh iya. Nangis gue. Lu gak ya? Gak nangis, cuma kayak tapi emang gue agak susah menangis ya kalau nonton film. Cuma memang dibilang tersentuh cuma ya gue lebih tersentuh di yang pertama. Kalau gue mungkin nangis karena relate-nya. Jadi gue itu justru nangisnya ini di bagiannya aneh ya. Gue yakin orang juga gak nangis di bagian ini sih. Gue nangis ketika si Riley itu udah main hoki dengan bahagia justru. Ketika lagi happy dia. Ketika dia udah si Joy sama Anxiety udah sahabatan. Udah ini akhirnya dia happy kan. Iya. Gue relate banget entah kenapa karena mungkin kehidupan gue juga ada di tahap yang seperti itu, dimana gue punya passion. Gue kan atlet wushu ya, basically ini karena wushu sih, karena gue atlet. Jadi gue tuh kadang-kadang tuh suka lupa gitu masalah passion ini, gue suka lupa. Kadang-kadang loh kok gue jadi malah latihan untuk pengen jadi yang lebih ini kan. Jadi kayak mulai capek, mulai stres gitu kan. Tapi kadang-kadang kita lupa sama ya kenapa kita masuk, kenapa kita wushu, kenapa kita ikut. Nah ini Inside Out 2 itu kan mengenai itu. Iya benar-benar. Riley akhirnya paham lagi nih. Ya emang dia ini bukan masalah dia harus jadi yang terbaik terus dia membuktikan ke semua orang. Ya ini kan masalah remaja kan. Pembuktian definitely gitu. Nah, dia di sini akhirnya nginget lagi, ya dia suka main hoki dari dulu gitu bareng teman-temannya, dari dulu sama keluarganya. Itu yang ngebikin emosinya bisa jadi stabil lagi. Jadi itu yang bikin gue sedih sih. Dan ya menurut gue jarang banget sih Pixar bisa bikin film sequel kayak beginian. Ya, kelemahannya paling dari segi fasenya aja yang memang menurut gue agak kecepatan. Benar. Ya kan, apalagi di bagian mereka berpetualang di dunia itu, menurut gue kok kayak, aduh, agak capek. Gue inget banget di bagian pertengahan agak capek. Dan memang ini nggak sebagus yang pertama juga, karena memang ide dasarnya kan di Inside Out pertama kan. Ya, tapi lumayan nambah warna baru sih karena ada ini kan emosi-emosi baru yang tadi itu juga kayak relate banget sama kita-kita yang udah remaja menuju dewasa gitu. Parah sih. Iya ya, benar-benar. Oke, inilah hasil tier list kita. Tapi sekarang kita mau di-adjust ya berarti. Oke, gue kayak adjust. Gue bakal taruh Godzilla sama Deadpool, gue turunin ke bawah jadi C. Oh my god. Kalau Deadpool gue setuju. Kalau Deadpool setuju. Setuju. Nah, Godzilla gue juga. Godzilla tetap di atas
Nah, kalau ya It Ends With Us udah kayaknya ya. Menurut gue nggak ikut campur karena gue belum nonton. Tapi gue bingung. Jadi itulah terserah lah. Iya ya. Godzilla juga nih. Godzilla gue taruh di bawah. Oke. Di bawah atas atau di bawah Deadpool? Di atas Deadpool. Di atas lah. Di atas. Soalnya gini loh, yang bikin Deadpool and Wolverine ini bermasalah adalah ini MCU. Iya. Itu dia. Ini MCU, targetnya MCU. Itu aja sebenarnya. Kalau Godzilla, Monsterverse menurut gua lebih apa ya? Lebih popcorn sebenarnya dari MCU. Buat gua pribadi, Monsterverse itu level popcornnya tuh lebih atas dibanding MCU. Jadi kayak lebih ringan, lebih receh. MCU menurut gua nggak selevel inilah. Menurut gue harusnya bisa lebih dari ini. Dan orang kan banyak yang bilang ke gue kayak, ya ini emang film yang popcorn aja, masa lu gak bisa menikmati sih bang? Kalau menurut lu gimana coba? Dari segi, mungkin orang bilang kan yang penting fun, seru, kocak, gimana? Kalau menurut lu? Ya tapi kalau menurut gue, ya di saat lu nonton film, yang dibutuhin kan bukan cuma seru sama kocaknya doang. Maksudnya kayak, gue butuh cerita yang solid gitu. Ya bener sih, memang secara cerita kan ini kopong. Iya kan? Ceritanya apa coba? Makanya kayak ceritanya adalah buat apa sih? Tiba-tiba ada keluar kata-kata anchor being. Ingat gak? Karakter jangkar dalam sebuah universe. Kalau karakternya mati, universe-nya mati, itu dari mana gue tanya? Nggak ada sama sekali. Lu tiba-tiba masukin kayak begituan. Lu jadiin premis cerita, lu jadiin lah misi penyelamatan. Ketemu sama Wolverine yang punya latar belakang dia jadi Wolverine yang paling hancur. Gitu kan. Jadi body cup ngelawan saudarinya si Profesor X. Selesai anjing. Gak ada cerita lagi. Apa sih? Iya kan? Makanya kayak terlalu, maksudnya menurut gue ini udah dibawa receh sih anjir film ini. Gue yakin banget suka sama ini itu karena terpengaruh sama subjektivitasnya. Dan itu gue gak masalah. Lagi-lagi lu suka cameo-nya, lu tumbuh bersama si Blade, si Wesley Snipes. Ya gue gak masalah kalau misalnya kayak begitu. Tapi kan kita gak bisa campur adukin tuh masalah personal. Ya emang digunanya apa tuh si Blade di film ini kan? Semua cameo yang ada di sini nggak ada gunanya, cuma buat berantem di situ kan. Gue selalu compare misalnya kayak sama Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home ya menurut gue levelnya si Tobey Maguire sama Andrew Garfield selevel sama Laura di sini. Meskipun kayak secara nostalgia ya jauh lah ya. Maksud gue gini, level karakternya. Oh iya. Pengaruh karakternya harusnya kan sama. Laura itu penting banget untuk ngebuat si Logan itu jadi mau berubah kan, jadi pengen bantuin, gitu. Nah, sedangkan si Tobey Maguire sama Andrew Garfield penting banget untuk ngerubah si Tom Holland, gitu. Jadi sama, tapi hasilnya beda jauh banget. Jauh sih. Terlalu jomplang gitu, nggak ada efeknya sama sekali si Laura gitu. Gitu sih. Tapi selebihnya kayaknya nggak perlu ada yang di-adjust lagi sih. Iya. It Ends With Us, kenapa gue tetap taruh sini? Menurut gue It Ends With Us gak, ya kalau ini kan bisa dibilang ini popcorn movie ya. It Ends With Us enggak, karena kayak dia tuh lumayan deep menurut gue. Menyentuh juga, yaitu yang maksudnya kayak di saat film udah berhasil menyentuh lo, menurut gue kayak ya bagus gitu. Teknik-teknik yang dipakai juga bagus. Oke sih ini kayak gak ada yang mau gue adjust lagi. Lu juga udah cukup? Ya cukup sih gitu. Ya intinya S itu kan artinya dewa lah ya. Ya, masterpiece. Kan? Dewa, Wild Robot Dune itu dewa. Nah, kalau kayak yang di A ini kan artinya film yang bagus banget sebenarnya. Ya ini 4 film ini bagus banget, tapi memang entah kenapa ya belum bisa. Mungkin dewa itu buat gue pribadi ya, itu salah satu indikatornya. Ya ini bisa bilang GOAT lah. Greatest of all time, jatuhnya udah di ranah itu. Artinya indikatornya adalah influence. Menurut gue 2 film ini akan menginfluence banyak film ke depannya. Gue yakin 10 tahun ke depan akan banyak terinfluence 2 film ini. Nah 4 film ini gue yakin gak bakal bisa kayak gitu. Iya benar. Ya sekedar film bagus banget udah. Kalau mereka nih udah bisa jadi golden standard gitu loh. Bisa, ya ini udah bisa jadi standar gitu loh. Nah kalau di B kan ya bagus, bagus aja. Bagus aja. bagus gitu. Ya menurut gue Kingdom sebenarnya bisa di A sih sebenarnya. Ya kan. Jadi lo mau pakai hak veto lo gak nih? Enggak lah, udah gak apa-apa sih aja. Oke guys, inilah hasil tier list dari kita berdua.
Dan pada akhirnya ternyata nggak ada yang menggunakan hak vetonya. Dan itu membuktikan kalau ngelantur itu sangat-sangat menerima argumen orang lain. Iya benar, benar. Kan? Jadi buat kalian yang bilang kayak ngelantur ini kayak ngelantur doang, nggak mikirin argumen orang lain, tidak ya. Ini ternyata buktinya kita bisa berdiskusi dengan baik ya kan. Buktinya seperti ini gitu. Kenapa masih ada yang ini kan ngomen-ngomen. Ya kan selalu ada. Emang lu bisa bikin film? Nah, itu udah kayak makanan sehari-hari tuh. Selalu udah masih ada. Nggak apa-apa, semakin banyak haters berarti lu udah semakin sukses. Oke, akhir kata itu aja dari kita. Makasih banyak yang udah nonton. Thank you juga ngelantur udah mau main kesini. Thank you udah diundang sama Binus. Iya. Ini nih alumni nih. Iya, ini alumni nih. Kebanggaan dong ini. Enggak lah, kebanggaan ini. Udah baik domain terus soalnya kan. Hah? Udah alumni kebanggaan karena udah terkenal di mana-mana, udah baik domain juga. Enggak lah, masih itu berkecil. Oke, semoga sukses terus buat ngelantur. Dan semoga Movie Freak bisa sebesar ngelantur juga ya. Amin. Oke, jadi media nanti lah ya. Ya amin. Oke. Jangan lupa buat follow ke sosial media yang ngelantur di sini, ke YouTube-nya juga jangan lupa di-subscribe, dan subscribe juga ke YouTube channel kita di Binus TV. Follow juga ke TikTok dan Instagram kita di @moviefreak.review. Follow juga ke Instagram pribadi aku di sini dan Timothy di sini. And see you guys di video berikutnya. Bye bye.